Baik ya, untuk malam hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman media beberapa hal ya guna menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di media sosial ya khususnya ya. Ada juga berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam media maupun masyarakat bahwa dari pihak pengacara akan mengajukan otopsi ulang, tapi dalam istilah kedokteran forensiknya itu adalah ekshumasi. Ekshumasi itu adalah penggalian kubur, ya, kemudian dilakukan ini dalam rangka untuk keadilan. Ekshumasi itu, selain demi keadilan, ekshumasi itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini penyidik. Karena ini menyangkut masalah otopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang expert yang harus melakukan. Dalam ini siapa? Dalam ini adalah kedokteran forensik. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak bekerja sendiri. Kami juga meng-hire dari pihak luar. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa bertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jadi otopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan itu akan diaudit karena sesuai dengan standar kode etik dan profesi. Oleh karenanya, hasil komunikasi saya malam ini dengan Dirpidum, dari pihak pengacara apabila mau mengajukan ekshumasi, dari penyidik terbuka, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan, sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya, dari hasil otopsi yang dilakukan nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? Untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini, tolong biar orang-orang yang expert di bidangnya itu yang menyampaikan. Sebagai contoh misalnya, luka karena benda ini, karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya ke persepsi lagi, spekulasi lagi. Karena apa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang expert di bidangnya. Ya. Ketika besok nanti akan disampaikan oleh dari pihak tim kedokteran forensik Polri, ya itu nanti akan membuat informasi ini akan semakin lebih jelas dan juga bisa dipahami oleh pihak keluarga dan juga oleh pihak pengacara. Dan besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga kedokteran forensik, silakan dari pihak pengacaranya menyampaikan ke teman-teman media. Pak, untuk mekanisme keluarga minta otopsi ulang gimana? Ya, untuk mekanisme tentunya dari pihak pengacara mengajukan kepada penyidik ya. Ekshumasi ini kan jelas adalah bongkar kubur, kemudian penggalian mayat untuk demi keadilan. Nah, demi keadilan ini adalah sebagai bentuk transparansi. Nah, demi keadilan itu siapa yang melakukan? Adalah pihak yang berwenang. Siapa pihak berwenang? Penyidik. Karena ini menyangkut masalah benda mayat, harus expert yang melakukan. Siapa? Adalah kedokteran forensik yang memiliki keahlian di bidangnya yang akan melakukan itu. Dan ini akan terang benderang di dalam setiap kasus apabila dilakukan ekshumasi, apabila diketemukan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan hasil otopsi yang pertama, itu sangat bagus. Karena itu adalah untuk kepentingan penyidikan dan itu juga nanti diungkapkan di dalam proses persidangan. Biar permasalahan ini betul-betul terbuka, transparan, dan akuntabel. Lagi dengan kalian Polri dengan logo mempersilahkan ya? Betul. Jadi hasil komunikasi saya dengan penyidik
penyidik terbuka dan dipersilahkan dari pihak pengacara, ya pihak keluarga untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi tersebut. Besok dalam pertemuan itu akan disampaikan juga seperti apa? Ya, nanti dari pertemuan besok yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dan pengacara dari kedokteran forensik yang sesuai dengan expert di bidangnya akan menyampaikan hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya kalau misalnya ada keraguan-keraguan, polisi sangat terbuka. Silahkan dari pihak pengacara untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi tersebut. Gitu. Terus kelanjutan kasus ini Pak, informasinya sudah Mbak. Gimana? Kelanjutan kasus ini sudah Ya, mulai kemarin ya sudah narah Bapak Kapolri, ya penanganan kasus kejadian di 2003 diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kenapa hal ini dilakukan? Dalam rangka di Polda Metro Jaya penyidik-penyidiknya mungkin lebih banyak berpengalaman. Kemudian sarana-prasarana yang dimiliki jauh lebih lengkap dibanding peralatan-peralatan dimiliki oleh Polres Jakarta Selatan. Dan tentunya Polda Metro Jaya penyidiknya tidak bekerja sendiri. Tetap penyidiknya dari Polda Metro Jaya meminta dari penyidik awal dari Polres Jakarta Selatan ikut bergabung dalam tim penyidikan. Dan tim penyidikan Metro Jaya mendapat asistensi dari penyidik Bareskrim. Dan dalam rangka untuk proses pembuktian secara ilmiah, Inavis turun, kemudian Lapor turun, termasuk kedokteran forensik turun, dan beberapa saksi ahli yang dibutuhkan. Ya, dalam rangka untuk penguatan alat bukti itu pasti akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, kita tahu penyidik Polda Metro Jaya dari sisi experience, pengalamannya sudah sangat kuat lah, sudah sangat luar biasa lah. Kuasa hukum kan juga menyatakan dia meminta untuk penyitaan mobil tersebut berupa barang bukti mobil yang digunakan Brigadir J mengantarkan Pak Bapak dan istri. Nah itu apakah juga akan dilanjuti beserta dengan mereka meminta rekaman CCTV sepanjang jalan perjalanan dari Magelang ke Jakarta, karena mereka kan juga ada terjadi penganiayaan terlebih dahulu baru terjadi Ya, jadi gini kan, sekali lagi saya sampaikan, untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang, tentunya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dan terkait menyangkut masalah suatu peristiwa pidana secara utuh, pasti penyidik akan melakukan, yaitu pertimbangan teknis secara penyidik. Ya, tentunya penyidik akan melakukan asesmen. Oh, ini bisa dijadikan alat bukti, ini dijadikan barang bukti, ini bisa dijadikan, itu pasti akan diambil oleh penyidik. Ya, agar peristiwa ini betul-betul terang benderang. Dan penyidikan ini istilahnya terus akan dilakukan dan terus akan berkelanjutan dengan kesaksian-kesaksian, kemudian dengan kita mengundang para ahli agar betul-betul proses pembuktian secara ilmiah itu akan disampaikan oleh penyidik. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, tidak semua informasi dalam proses penyidikan ini harus diungkap ke publik. Nanti akan dibuka sebuka-bukanya atau setransparan mungkin itu dalam proses persidangan, dan seluruh alat bukti yang akan dihadirkan oleh penyidik itu akan diuji nanti dalam proses persidangan, agar proses persidangan itu betul-betul apa yang diajukan oleh penyidik, kemudian apa yang diajukan oleh penuntut betul-betul secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pak, ini kabarnya Baradae, Pak, ini katanya minta ajukan perlindungan ke LPSK, tanggapannya bagaimana? Baradae, kalau minta perlindungan itu kan hak konstitusional setiap warga negara. Ya, berlaku equal silakan. Tapi proses penyidikan ini kan tetap berjalan. Apa takutnya ada ancaman tertentu begitu Pak ke Baradae? Kalau sudah masuk penanganannya oleh penyidikan, penyidik bertanggung jawab untuk mengamankan semuanya. Ya, karena proses persidangan ini kan harus berlanjut. Ya, itu menjadi tanggung jawab penyidik. Ya, untuk melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Irjen Dedi Prasetyo menjadi salah satu perwira tinggi Polri yang terkena kebijakan rotasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dedi sebelumnya menjabat sebagai Kadif Humas Polri dan dimutasi menjadi asisten SDM Kapolri. Selama bertugas menjadi Kadif Humas Polri, Dedi menjadi orang yang mengabarkan perkembangan sejumlah kasus besar yang menarik perhatian masyarakat, seperti kasus pembunuhan berencana Brigadir J hingga tragedi Kanjuruhan.
Dedi adalah perwira tinggi kelahiran Magetan, Jawa Timur 26 Juli 1968. Ia menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1990. Dedi mengawali karir profesional sebagai Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Lamongan pada Polda Jawa Timur. Saat itu dia masih berpangkat Inspektur 2. Karirnya terus menanjak dan berselang 6 tahun kemudian Dedi diberi jabatan sebagai Kapolsek Serpong pada Polresta Tangerang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selama berdinas di Polri, Dedi dikenal sebagai polisi yang mempunyai prestasi akademik. Bahkan dia berhasil meraih gelar profesor. Dedi juga tercatat rajin menulis. Sampai saat ini, dia sudah menulis 26 buku. Menurut data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang terakhir diperbarui pada 31 Desember 2021, Dedi tercatat mempunyai jumlah harta kekayaan sebesar 9.067.500.000 rupiah. Harta Dedi dengan nilai terbesar adalah tanah dan bangunan yang bernilai 7.160.000.000 rupiah. Dedi juga tercatat mempunyai beberapa bidang tanah dan bangunan. Selain itu, Dedi tercatat mempunyai 4 kendaraan bermotor, terdiri dari 3 mobil dan sebuah sepeda motor. Dedi juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai 20 juta rupiah dan kas serta setara kas senilai 950 juta rupiah.